Mail. Iya Ini ya. ngomong. Bisa? Dengar nggak? Ini ayah mau ngomong nih. Ya buat. Sekarang kita bahas ya masalah tauhid. Kaitan sifat 20, letak-letak sifat 20 Tuhan, sifat-sifat Tuhan yang 20 sifat itu ke la ilaha illallah ya. Ke zat, sifat, asma, af'al ya. Ya. Sekarang kita kaji zat dulu ya. Zat. Coba kamu di zat, sifat-sifat Tuhan yang di zat kemarin udah dihafalin belum? Udah. Nah, coba apa aja? Wujud. Yang pertama dulu. Wujud. Nah, wujud kan? Ya. Wujud itu artinya ada Ya. ya. Jadi sifat Allah, zat Allah itu kan la itu zat ya. Ya. Nah, zat ini dia punya sifat yang namanya Wujud. wujud. Nah, dia ada, tapi dia nggak kelihatan barangnya. Ya. Dia ada, ya. Wujud artinya ada, ya. Kalau zohir beda dengan wujud. Kalau wujud itu artinya ada, kalau zohir itu yang kelihatan, yang nampak, Ya. ya. Kalau wujud itu ada, nggak mesti nampak, ya. Itu sifat yang kedua, Kidam. kidam. Apa kidam tuh? Awal. Nah, dia yang awal tidak berpermulaan dia, ya. Ya. Akhir tidak berkesudahan, ya. Jadi wujud, kidam, terus Bako. bako. Nah, bako apa artinya bako? Kekal. Nah, kekal. Nah, wujud Allah itu, wujud zat itu, yang namanya zat itu, dia ada, dia tidak awal tidak berpermulaan, dia kekal abadi. Nah, itu disebut akhir tidak berkesudahan, ya. Awal tidak berpermulaan, akhir tidak berkesudahan, ya toh? Ya. Kidam, baka. Nah, terus apa lagi sifatnya? Muhalafatul hawadisi. Apa itu artinya? Tidak sama dengan yang ada. Nah, baca agak keras sedikit apa tuh yang ketiga, yang keempat. Muhalafatul hawadisi. Apa artinya? Tidak sama dengan yang ada. Dia tidak sama dengan yang ada. Tidak menyerupai apapun dia zat itu. Ya kan? Ya. Ya? Dia yang awal, dia yang akhir. Dia ada. Dia awal, dia akhir. Ya kan? Tidak sama dengan yang ada. Hah? Tidak sama dengan yang baru. Ya kan? Nah, terus yang kelima apa? Ya, coba yang kelima apa kamu? Yang kelima, Ingat gak? qiyamuhu binafsihi artinya berdiri sendiri. Yamuhu Binafsihi. binafsihi, berdiri dengan sendirinya. Dia tidak butuh pertolongan apapun, ya. Zat itu tidak butuh pertolongan apapun. Dia berdiri dengan sendirinya, ya. Paham nggak? Paham? Jadi ada 5 kan? Coba bacain kelima-limanya ya. Wujud ada, kidam awal, bako kekal, mukhalawatul lil hawadisi tidak sama dengannya yang ada, dan yang kelima qiyamuhu binafsihi berdiri sendiri. Nah, itu kan 5 sifat yang di Zat. zat. Nah, sekarang itu la ya. Zat itu la, lafal la ilaha illallah, ya. Lafal yang la-nya itu zat, ya kan? 5 sifat yang ada di zat, ya. Wujud, kidam, baka, mukhalafa lil hawadis, qiyamuhu binafsihi. Itu 5 sifat yang ada di zat, gitu. Sekarang di Roh. ilaha. Nah, sifat yang disifat lagi, ya. Coba baca yang disifat apa? Sama. Sama. Nah, sama artinya apa? Mendengar. Mendengar, ya. Sama mendengar. Terus Basar. basar, melihat. Nah, Kalam. Oh. ter ya. Kan sama, basar, kalam. Itu yang di jasad. Ya. Oke, kita nggak ngaji yang di jasad dulu. Kita kaji yang sifat-sifat Tuhan dulu ya. Sifat Tuhan yang disifat, ya. Sifat Tuhan yang di ilaha, ya. Kan la ilaha Allah. La ilaha illa Allah. La itu zat, ilaha itu sifat, ilah itu asma, Allah itu af'al, ya. Ya. Yang disifatnya dengar baik ya. Caca dengar ya. Sama, basar, kalam. Ya. Nah, yang 3 sifatnya lagi, dia 6 sifat di ilaha itu 6 sifat. Sama, basar, kalam, Samiun.
yang samiun, Basirun. basirun, Mutakalimun. mutakalimun ya. Iya. Itu 6 sifat di Ilaha. Sifat. ilaha Hmm. atau di sifat. Nah, sekarang kita kaji di asma lagi. Di asma itu ada berapa sifat? 4 sifat kan? Empat. Apa aja 4 sifat yang di ilaha? Hayun, Hayun, alimun, halimun, qadirun, hah? Qadirun. Qadirun, muridun. muridun. Nah, hayun itu hayun yang menghidupi. Ya? Apa lagi? Halimun. Alimun, Halimun yang mengetahui. Ya? Apa lagi? qadirun, Qadirun yang berdaya upaya, yang berdaya upaya. Nah, satu lagi Muridun. muridun. Yang Coba baca berkehendak. yang mana? Muridun apa? Yang berkehendak. Yang berkehendak. Yang maha berkehendak. Iya. Bukan yang maha, yang berkehendak ya. Hah? Kan itu berkehendak. Jadi 4 sifat di Asma. asma, asma, Ilah. ilah. Nah, sekarang di af'al, Allah belakangnya. La ilaha illa Allah. Nah, berapa sifat di apa? Di apa? 5. 5 sifat. Iya. Coba baca aja apa aja ya. Ada hayat, ilmu, kodrat, irodat, dan wahdaniyah. 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 Apa? Ada hayat, Hayat, ilmu, ilmu, kodrat, kodrat, irodat, irodat, wahdaniyah. wahdaniyah. Nah, itu kan yang sifat-sifat Allah, 20 sifat itu yang ada di la ilaha illa Allah. Paham ya? Iya, Pak. Coba diulang il. Yang agak keras bacanya il. Dila apa? Dila itu di zat itu apa? Bila Apa aja? itu ada wujud, kidam, bako, mukhalafatul lil hawadisi, dan qiyamuhu binafsihi. Nah, put kamu yang sifat yang di ilaha. Sama, basar, kalam, samiun, basirun, mutakalimun. Kamu il yang di ilaha, ilah. Di ilahnya, ilah itu asma. Nah, kamu di asmanya apa il? Di asmanya ada hayun, alimun, qadirun, dan muridun. Sekarang kamu put yang di afalnya. Hayat, ilmu, kodrat, iradat, wadaniyah. Tuh ya. Paham? Itu sifat 20 sifat Allah di la ilaha illa Allah. Ya tak? Itu yang penggabungan keseluruhannya ya. Nah, sekarang kita kaji yang di diri kita. Ya. Yang ada di diri kita itu di jasad luar kita itu, di jasad luar kita nih. Itu ada hayat. Hayat tuh Hidup. batang tubuh kita nih. Batu. Ya. Hayat nih. Yang kedua, Basar. basar, penglihatan mata kita. Basar itu mata. Ya, batang tubuh, mata, sama telinga. Apa lagi? Kodrat. Kodrat, daya upaya itu kaki dan tangan, sama nanti Iradat. tangan itu badan itu diri, ya tak? Tangan dan kaki, ya tak? Ya. Iradat berkendak. Nah, berkendak itu letaknya di kolbu, ya, sama di perut. Kamu rasa lapar, kamu ada rasa lapar tuh kan? Nah, itu kan berkendak dia tuh. Iya. Rasa lapar tuh dia berkendak dia. Nah, di kolbu kamu itu pengen ini, pengen itu di kolbu dia. Paham? Terus yang kelima, hayat sama basar, kodrat, iradat, ilmu. ilmu, pengetahuan di otak. Ya. Ilmu di otak tuh. Terus berkata-kata di mulut. Nah, sekarang kita kaji yang di roh. Itu yang di jasad loh. Kita kaji yang di roh. Yang di roh itu hayun yang menghidupi. Ya. Basirun yang melihat. Tadi kan mata di jasad dia. Nah, sekarang yang di roh itu hayun yang menghidupi. Ya. Basirun yang melihat. Ya. Samaun yang mendengar. Ya. Apa il? Yang seterusnya il? Qadirun. Qadirun yang berdaya Upaya. upaya. Terus Muridun. Muridun yang yang Hendak. berkehendak. Muridun. Muridun. Agak keras sedikit. Terus yang keenam, Alimun. alimun yang Mengetahui. mengetahui. Nah, terus Mutakalimun. mutakalimun apa?
Mutakalimun yang berkata-kata. Yang berkata-kata. Itu yang ada di roh kan? Ya. Nah, kan 14 sifat tuh. 14 sifat, 7 sifat ma'ani namanya yang di jasad, 7 sifat ma'nawiyah yang di roh. Roh. Paham? Nah, sekarang udah ada itu. Kalau tidak ada zat yang tadi yang wujud kidam baka, muka falawatul lil hadis, yang mungkin binafsihi sama wadahnya, ini tidak bisa apa-apa ini yang roh sama jasad ini. Yang sifat ma'ani sifat ma'nawiyah ini. Paham nggak? Nah, nanti ada kaunuhu hayyun. Ya tak? Yang maha menghidupi. Kaunuhu basirun. Yang maha melihat. Kaunuhu samaun. Yang maha mendengar. Apalagi? Kaunuhu Qadirun. qadirun. Yang maha Berdaya memberi upaya. daya upaya. Kaunuhu Kaunuhu muridun. yang Yang maha berkehendak. Kaunuhu alimun. alimun. Yang maha mengetahui. Kaunuhu Mutakalimun. mutakalimun. Yang maha berkata-kata. Paham nggak? Nah, kalau nggak ada yang maha ini, yang namanya zat ini, sifat ma'ani dan manawiyah ini nggak bisa apa-apa. Paham nggak? Contohnya, mata itu alat. Orang buta pun ada, orang mayat pun ada mata. Hah? Patung pun ada mata. Tapi kan dia nggak bisa melihat. Ya kan? Harus ada roh yang namanya basirun. Nah, basirun itu yang melihat. Tapi ada orang punya roh, punya jasad, punya mata, tapi nggak bisa melihat. Nah, berarti belum poin di situ. Belum berarti bukan itu yang melihat. Nah, ada satu lagi namanya kaunuhu basirun. Paham nggak? Yang maha melihat mentransfer penglihatannya ke roh itu utusannya yang membuat mata lahir kita melihat. Paham nggak? Nah, yang kerjaan hati tadi, yang namanya 6 sifat tadi, 6 sifat di ilaha tadi, itu di kalbu kita dia, ya, yang namanya sama basar kalam, ya itu yang di jasadnya, yang di kalbunya, yang di rohnya, samaun, basirun, mutakalimun, ya. Walaupun nggak ada yang di jasadnya nih, dia buta, dia peka, dia bisu, tapi hatinya bisa berbicara, hatinya bisa melihat, hatinya bisa berkata-kata. Paham nggak? Nanti kalau di hati itu kan nggak mungkin ada daya upaya di situ. Yang namanya kodrat, kodirun, itu adanya di jasad kita. Paham nggak? Kalau yang namanya apa lagi? Kan baru 6 tadi tuh. Dia kan ada 7. Hayat tuh kan batang tubuh kita. Iya. Benar. Ada hayun. Dia nggak di kolbu dia. Yang di kolbu itu, yang selain dari kolbu tadi, itu adanya di jasad dan langsung di jasad itu, dan di sifat yang ada di roh juga di jasad itu. Paham nggak? Nggak di kolbu dia. Yang di kolbu yang 3 tadi. Paham nggak? Yang basar sama kalam. Samaun, basirun, mutakalimun. Ya. Hati itu berkata-kata, hati itu melihat, hati itu mendengar. Ya. Nah, ini yang disebut empat dari Nabi. Napas tuh. 4-nya. Di berkata-kata, melihat, mendengar, dan nafas. 4 dari Bapak, urat, tulang, sumsum, otak. 8 baru kan? 4 dari Ibu, bulu roma, kulit, daging, darah, daging. Nah, ini yang orang bilang rukun 13 nih. Baru 12 kan? 1 dari zat itu. Paham enggak? Itu rukun 13 tuh.
yang disebut rukun juga 13. Paham nggak? Nah, yang sifat ma'ani ini disebut syariat. Ya, jasad kita itu yang syariat. Ngerti? Yang roh kita ini sifat ma'nawiyah ini disebut hakikat. Paham? Jadi roh tidak ada jasad, ya. Beda dengan pengertian orang syariat hakikat marifat deh, beda. Itu dalam kajian ilmu, dalam dengan mempelajari secara ilmu pengetahuan. Iya. Tapi letaknya pada diri kita, yang namanya syariat itu jasad, yang hakikat itu roh, yang makrifat itu zat. Paham nggak? Paham. Ngerti ya? Nah, kalau ada hakikat, ada roh, tidak ada jasad, namanya hampa atau hantu. Kan nggak ada barangnya. Jasadnya nggak ada. Iya. Kalau ada jasad, tidak ada roh, namanya Mayat. mayat. Bicara yang keras, Iya, mayat. namanya mayat. Ya tak? Nah, harus ada dua-duanya kan? Iya. Baru disebut dia hidup. Ada syariat, ada hakikat. Makanya dibilang orang hakikat syariat, hakikat tanpa syariat batal. Syariat tanpa hakikat mayat. Nah, jadi yang dimaksud dengan syariat hakikat itu ya jasad dan roh, bukan dipisah-pisah. Oh, syariatnya sholat begini gitu, puasa begini, bukan itu. Nah, jadi yang syariat itu jasad kita, yang hakikat itu roh kita, yang ma'rifat itu zat, yang menggerakkan roh itu, yang membuat jasad bisa berperilaku, berkauli, berfikir dia. Paham nggak? Ini banyak orang yang keliru di sini nih. Dia paham, dalam kepahamannya itu syariat itu, yang dimaksud syariat itu yang ijma ulama itu atau kias itu. Paham nggak? Yang ada hukum-hukumnya, ada segala macamnya itu kan, yang hal haram, sunnah, fikih, apalah, yang wajib segala macam itu kan. Nah, yang wajib itu roh, yang sunnah itu jasad. Itu kalau yang kajian yang sebenarnya, ya, ngerti nggak? Bukan haram, bukan wajib sunnah yang wajibnya tuh kita 5 waktu sehari malam, sunnahnya nanti ada sholat sunnah, bukan itu maksudnya. Paham nggak? Yang wajib ada tuh roh, yang sunnah itu jasad. Apa buktinya sunnah jasad itu sunnah? Kan ada orang bisu, sunnah dia tuh berkata-kata. Ada orang tuli, sunnah dia mendengar. Ada orang buta, sunnah dia melihat. Ada orang tidak bisa berdiri, dia lumpuh dia. Kan sunnah dia nggak bisa berdiri dia. Jadi yang namanya jasad itu sunnah, boleh ada, boleh tidak sebagiannya. Paham nggak? Paham. Jadi yang wajib ada tuh roh. Kalau tanpa ada roh, jasad itu nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi jasad ada jasad, tapi dia cacat, ya dah, matanya nggak berfungsi, masih bisa. Yang penting yang wajib itu ada roh, yang sunnah itu jasad. Paham nggak? Paham. Nah, beda pengertiannya dengan orang fikih, orang pemahaman syariat hakikat yang dipahami orang banyak. Ya. Jadi yang disebut syariat itu jasad kita, yang disebut hakikat itu roh kita, yang disebut makrifat itu zat. Ya. Jadi zatlah yang menggerakkan hayat, basar, sama, qadar, ilmu kalam. Ya, hayun, basirun, samaun, qadirun, muridun, alimun, mutakalimun. Nah, yang di rohnya kan itu yang menggerakkan jasad ini. Tadi kan ada yang di zat tadi. Ada wujud, hidam, bako, hadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah. Ya. Yang wahdaniyah itu artinya esa ya. Esa itu maksudnya satu. Kalau esa dalam pengertian zat itu, yang untuk zat itu semesta alam ini beserta sisi. Satu dia semesta alam ini beserta sisi. Ya, tapi kalau kedudukannya pada diri kita, wahdaniyah itu ya jasad kita dan roh kita itu wadahnya. Enggak. Esa, kamu nggak pernah. Coba kamu ada nggak sidik jari yang sama dengan kamu? Nggak ada. Bentuknya. Ada anak kembar pun ya, anak kembar nih, sidik jarinya udah beda. Ruang dan waktu dia perjalanan hidupnya udah beda. Suaminya lain nanti,
misalnya anak perempuan kembar kan, nah suaminya lain kan, jalan hidupnya lain, perjalanan hidupnya, lakonnya lain, ya, walaupun dia sama kembar dilahirkan. Atau misalnya keramik nih, lantai keramik kita nih di rumah, atau granit atau apa kan, bentuknya sama cetakan pabrik tuh. Kamu periksa susunan serat atomnya berbeda ya. Jadi pasir banyak di pantai kan, kamu ambil satu biji pasir itu, berbeda dia dengan biji pasir yang lainnya. Tahu nggak? Allah tuh Esa, dia yang sebenar-benarnya dia, satu dia, Ahad dia yang sebenar-benarnya dia. Esa juga dia dalam bayangannya, kita ibaratkanlah Tuhan tuh bercermin. Nah, dia Esa, dia yang bercermin, Esa dia yang dalam cermin, Esa juga dia dalam bahagian-bahagiannya dalam cermin itu. Tahu nggak? Yang namanya Allah yang sebenar-benarnya Allah yang zat itu, dia yang bercermin. Ya. Yang sifat ma'ani ma'nawiyah ini, itu wajah dia yang di dalam cermin itu. Kalau di perumpamaan nih, Tuhan itu kan jauh dari perumpamaan, tapi kan untuk memudahkan paham. Nah, ya, yang di dalam cermin itu disebut Nur Muhammad itu. Nah, itu bayangan dia kan, bayangan yang orang, ya, bayangan Allah yang bercermin itu dia yang ada dalam cermin itu. Nah, bahagian-bahagian diri dia yang dalam cermin itu, Esa juga dia. Tahu nggak? Nah, itu yang disebut dia Esa dia di zatnya, Esa dia di sifatnya, Esa dia di asmanya, Esa juga dia di afalnya. Karena zat, sifat, asma, afal itu dia semua, nggak ada yang selain dia. Jadi tidak bergerak sezara pun bayangan tanpa seizin yang punya bayang, ya. Nah, tidak bergerak sezara pun bayangan tanpa seizin yang punya bayangan. Paham nggak? Nah, itu yang dimaksud tidak bergerak sezara pun semesta alam itu tanpa seizin Allah itu. Paham? Kan bayangan kan ngikutin yang punya bayang kan? Iya. Nah, itu maksudnya. Paham nggak? Paham. Ada pertanyaan nggak sejauh itu, Il? Mail? Nggak ada. Kamu, Cah? Ada pertanyaan nggak, Cah? Nggak ada. Kamu tidur mulu sih, ya. Kamu buat ada nggak? Coba yang tanya. Kita ngerti dah maksudnya. Dia ada 20 sifat ya. 20 sifat tuh sifat Tuhan tak terhingga ya. 20 sifat itu yang sifat yang wajib kita ketahui ya. Nah, ada 14 sifat yang ada pada diri kita, ya. Yang meliputi diri kita dan meliputi semesta alam ini. Yang namanya hayat, basar, sama qadar, ilmu, kalam tuh. Nah, hayun, basirun, samaun, kodirun, muridun, alimun, dan mutakalimun. Nah, itu ya. Tuh, yang di roh, yang di jasad. Paham nggak? Nah, yang di zat yang menggerakkan tadi itu yang tadi yang wujud digambarkan tadi kan, yang sampai wadahnya. Paham? Paham. Coba nanti kalian harus hafal banget nanti ya, kamu ya tanya harus tahu ya. Jangan sampai nggak tahu lagi, jangan sampai lihat buku kagok lagi lihat buku dulu. Iya. Paham nggak? Insyaallah, iya. Oke lah, nanti sambung lagi.